بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوهن فيأتكم بالمال. صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله rabbil. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati keluarga besar Bapak Samad beserta istri, khusus guru-guru kita yang mulia, para umi-umi ustazah. Namanya saya nggak sebutin, nggak ada catatannya, jadi jangan ngambek ya. Nggak apa-apa saya nggak sebutin namanya, yang pasti wajah-wajahnya ustazah kita ahlul jannah. Amin. Tidak sebatas beliau-beliau guru kita ini yang hadir, insya Allah Allah jadikan min ahlul jannah, istri yang makin solehah buat suaminya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu segenap jamaah minal hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, sehat semuanya ibu? Ibu sehat? Kurang kompak, kalau saya panggil ibu jawab yang enak. Iya, siap bu. Udah nggak ada yang berengkos kan? Sekarang fokus. Dalam satu kaidah kajian kita dikatakan namanya kitab Tanqihul Qaul. Dalam satu kaidah kajian kitab Tanqihul Qaul dikatakan wa nazruka ila wajhil alim. Kau memandang orang yang menyampaikan keilmuan itu insya Allah fadilah dan utamaannya lebih besar daripada orang yang menyedekahkan 1000 ekor kuda buat perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong-ngomong, kuda mahal apa murah? Hei, kuda mahal apa murah? Jadi daripada beli kuda mendingan ngeliatin saya. Insya Allah pahalanya setimpal daripada orang yang menyedekahkan 1000 ekor kuda. Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya Rabbal. Hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bermuajaah di kediaman Bapak Samad dan keluarga besar dalam rangka tasyakuran walimatul aus. Ucapan syukur kepada Allah, terima kasih kepada guru-guru kita sebagai ucapan bentuk doa terkhusus buat Adinda Aris dan calon mempelai wanitanya. Mudah-mudahan hajat-hajat beliau dan hajat kita semua di kemudian hari Allah bermudah. Amin. Allahumma ya Rabbal. Atas nama pribadi Umi saya mohon maaf, Umi mah udah enak, udah tinggal berengkos, tinggal balik doang. Saya dari malam belum tidur. Dari Citayam saya ke Bekasi, pulang jam 2 pagi. Tadi berangkat jam 10, saya harus nyari-nyari masjid ke daerah Rawalumbu, daerah Bekasi Timur. Khotib Jumat, dari habis khotib Jumat kagak minum lagi, boro-boro minum, mau pergi kagak, saya ngomongin terlambat. Karena saya paling kagak enak kalau dikasih amanah sama orang, terlambat nggak enak saya. Tapi dengan izin Allah sampai sini jam 2, alhamdulillah. Saya mampu mau pakai rem lagi mobil, aku kira saya terobos, mau fokus mana polisi. Alhamdulillah. Jadi mohon izin, kita nggak usah lama-lama, apalagi bentar lagi mau asar. Betul?
Jadi ceramahnya singkat aja. Tuh, yang kagak ngeliatin suaminya nanti kawin lagi. Pak fokus kemari. Siap, ya. Ini bentar lagi ditasa. Jadi ceramahnya udah saja, mohon maaf ya. Jadi ceramahnya nggak usah panjang-panjang, setuju? Ceramahnya nggak usah panjang-panjang, setuju? Ceramah nggak usah kudu panjang-panjang, pendek, yang penting masuk semua. Betul nggak? Dan buat apa panjang kalau separuh? Nah, apa tahu? Sama. Tahu aja. Enakan panjang apa pendek? Ini otak jawab. Ini ceramahnya enak yang panjang apa yang pendek? Pendek. Asal masuk semua, amin. Nah, kalau panjang kalau masuk semuanya, kagak enak betul. Ceramah. Urus saya dulu. Ceramah dikit, insya Allah manfaat, amin. Jadi ceramahnya singkat, padat, akurat, lepas tasakuran wali matul aras. Mudah-mudahan ustazah dan kita semua pulang pada bawa baru berkah, baru berkah. Ceramah nggak usah buku panjang, singkat, padat, akurat, berkah silaturahmi tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita semua pulang pada bawa doa. Kenceng salah paling depan duduknya. Doa berkah silaturahmi tanpa terkecuali jamaah umi-umi ustazah termasuk Umi Haza yang sedang duduk. Mudah-mudahan tanpa terkecuali kita semua pulang pada bawa amal. Ya Allah, menurut samping saya bisa malah kenceng lagi. Nipas-nipas salah malu kan. Amal. Amal. Kenceng lagi aja. Ya Allah ya Rabb tabarakallah, berkah silaturahmi. Alhamdulillah. Jadi saya singkat aja ceramahnya bicara tentang pernikahan. Betul. Nikah ini sesuatu hal yang sakral. Banyak orang yang menginginkan, yang mencita-citakan, bahkan mengidam-idamkan, yang sudah nikah aja mau nikah lagi. Betul. Memang pertanyaan saya ini, emang yang hadir di sini semua masih ada suaminya masih? Yang tidak ada gitu? Mana orangnya? Yang umur 20 ke bawah ada? Yang 60 ke atas jangan. Gua nggak bisa lihat. Ya Allah, tapi mudah-mudahan makin soleh kita, amin. Baik, contohin buat Bang Aris nih, Umi, Ibu yang masih punya suami, sayang sama suami. Nah, cuma 5 orang yang janda semua ini. Kalau belum jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ini ngomong-ngomong lagi ngomong aja ini. Saya belum jujur, punya suami, cinta sama suami. Cinta dan sayangnya karena fulusnya apa karena Allah? Yang enak jawabnya yang mana? Cinta sama suami, sayang sama suami, sering doain sama suami. Alhamdulillah. Ayo angkat tangan semua. Jagalah istri, amin Bu. Ini teguran buat Pak Aris, pelajaran buat saya khususnya. Jagalah istri, amin. Jangan disakiti, amin. Doakan istri agar umroh haji. Jagalah istri, jangan disakiti. Nangisnya istri, nangisnya bidadari. Alhamdulillah. Sekarang doain suami biar kompak. Jagalah suami. Amin. Peluk anak hati. Buat laki lu ini. Jawab. Ini doain ya. Jagalah suami. Kalau yang nggak punya suami pura-pura budek diam aja. Ini spesial yang punya suami. Yang belum punya suami, insya Allah Allah pertemukan yang soleh, amin. Asal ada 95 tahun, ada masa nomornya.
95 tahun pun bapak mau. Baru semalaman udah kotor besok mati dia. Jagalah suami, amin. Jangan disakiti, karena suami sumbernya rezeki. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Doakan suami agar umroh lagi. Jagalah suami, ngomong terakhir. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Izinkan suami untuk nikah lagi. Bang Aris belum boleh, ini ada yang amin bro. Sallu ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, salah satu bentuk bagaimana Allah Maha Kuasa, dasarnya Allah beserta langit dan bumi. Salah satu bentuk maha besar dan dasarnya Allah, diciptakannya seorang laki-laki dan diciptakannya makhluk yang namanya perempuan. Betul? Betul? Ini kebesaran Allah, pertanda Allah Maha Kuasa. Makanya betul Ustazah mengingatkan, guru kita memberikan tausiah dan keilmuan kita jadi anak sebelum jadi orang tua dan bocah dulu. Betul-betul. Bagaimana ibu kita ngajarin, hai nak, ketika kita pulang ke umi kita, bapak kita, lihat Bang Aris, bapak kita suruh ajar sebelah telinga kanan. Betul nggak? Betul nggak? Tidak cukup diajarkan di telinga kanan, diikomatkan telinga kiri. Betul-betul. Ini menandakan nasihat orang tua kita, nasihat ustazah bagi kita semua. Apa? Hei nak, ketika kau lahir, silakan kau punya cita-cita yang tinggi. Kau boleh jadi polisi, tapi polisi yang beriman. Betul. Silakan kau jadi tentara yang beriman. Betul. Silakan kau jadi dokter yang beriman. Silakan kau jadi direktur yang silakan kau jadi maling yang maling beriman apa beriman? Ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini muhasabah bagi kita, karena pernikahan itu sakral, luar biasa. Diawali dengan pandangan mata pertama Bang Aris dengan calon mempelai, terus lari ke dalam hati yang paling dalam, terbenak dalam pikirannya kapan pengen tuh kenalan perempuan. Ternyata dalam pandangan pertama nyampe ke lubuk hati yang paling dalam, ketika Allah anugerahkan nyampe ke rumahnya, ternyata jadi jodohnya. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabb, tabarakallah, nikahnya. Maka salah satu gambaran kalau kita pengen punya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, laki masih mau ibadah, amin. Istri masih doyan ngaji, alhamdulillah. Umi ustazah ini jamaah doyan ngaji semua ya. Alhamdulillah. Enak kalau ibu suka ngaji, bapak demen sama ngaji. Betul kita bukan jadi ustaz, betul kita bukan jadi ustazah. Mudah-mudahan Allah berkehendak, siapa tahu anak keturunan kita bisa angkat derajat kita. Allah berkenan mereka jadi anak-anak yang alimah, jadi orang yang berilmu, jadi orang yang soleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Makanya mohon maaf, itu kalau diajak ngaji sama ustazah nggak usah takut, jangan males. Betul. Ini kadang tadi enak tuh vokalisnya, suaranya bagus tuh. Dia enak, kegemberan pakai selawatan. Kata vokalis ustazah, ibu sekalian, hari ini jangan sampai karena itu kewajiban. Ada ibu-ibu tetangga kita baru berantem sama lakinya,
dia tuan mau yang mau ustazah lu bawa tambah lu malas ngaji nyanyi dia. Kata ibu-ibu yang lagi berantem sama lakinya, kata dia, hari ini gua nggak ngaji karena sedang sibuk nyuci kolor su lagi malam naik 3. Benar itu. Rugi jadi ibu rumah tangga yang ngaji sama ustazah. Padahal tidak ada perkara pahala yang terbesar, ibadah yang paling gede pahalanya kecuali duduk dan hadir di majlis ilmunya Allah. Betul. Ya Allah ya. Baginda Rasul menyampaikan dalam sebuah konteks hadisnya, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tansa kalaman wa la taktum harban khairun laka min alfin raka'atin tatawu'an. Ini ngomong-ngomong saya ngomongnya kekerasan ya Bu? Kekerasan enggak? Kedengaran enggak? Mohon maaf saya udah lapar banget ini. Saya kalau udah lapar suka kolak begini. Orang Betawi kan begini ya? Lapar kalah, kenyang bego. Ada yang curhat rata-rata laki juga bisa itu. Udah gitu kalau saya itu yang ini belum ngopi. Akhirnya ada suami kita, dia masih punya suami. Orang kalau udah biasa ngopi tuh tanya tuh, kakinya atas tuh. Punya tuh belum ngopi. Laki kalau belum ngopi, pada punya nggak? Punya. Coba tanya dah. Artinya apa? Orang kalau sudah terbiasa akan sesuatu, minum sesuatu nggak terbiasa, terus dipinum, nggak minum juga, punya. Betul. Makanya ingat tuh, lagunya Rita Sugiarto bilang, apa kata Rita Sugiarto? Sugiarto ingat tuh. Itu nanti pesan, dan teman gue yang ngobrol. Apa kata ibu, kata Rita Sugiarto? Kopi dimanakah kini, janganlah sembunyi, tampakkanlah diri semuanya. Di pelajaran lagi kita. Lalu bagaimana nih ibu? Orang jawab, mau nggak rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, mau? Kata Allah di Al-Quran, apa kata Allah? Sudah beri konsentrasi begitu berbuat. Ibu ngajinya fokus semua, alhamdulillah. Nah ada yang dimakan tuntas pada penuh. Mungkin paham udah. Ingat kata Allah di Al-Quran, kalau mau gambaran bagaimana menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jawab Allah belah sini doang, ini pada mangap doang. Padahal orang jawab Allah gede nggak pahalanya? Ada nggak pahalanya Umi? Jangan disia-siakan, saya udah pakai urang, mana belum ngopi, belum madang. Saya baca bismillah tinggi, nggak ada yang jawab Allah. Ya Allah, yang jawab Allah lakinya mudah-mudahan makin kaya, kaya solehahnya. Mudah-mudahan suaminya biar pada nambah istrinya, nambah kesehatannya, udah sujon aja, nambah ilmunya. Alhamdulillah. Coba saya tes nih, pengen tahu yang jawab Allah berapa orang. Bismillahirrahmanirrahim. Gini-gini sih saya pernah juara 1. Alhamdulillah, juara Polri. Pesertanya 5. Yang 2 mati gara-gara corona. Yang 2 lagi sakit, pesertanya tunggal tinggal saya. Dan yang juri Bang gua. Dia MC-nya sama Bibi, ya pantas bilangnya menang beruntung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kata Allah di Al-Quran? Nih ibu-ibu yang mau jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. 5 menit lagi, saya nggak usah lama-lama. Menurut saya marawis juga itu. Siap? Apa kata Allah di Al-Quran?
tazawwazuhunna fayatikum mal fayatikum bil mal. Itu hadis baginda Rasul. Kalau kata Allah di Al-Quran, hunna libasun lakum wa antum libasun lakum. Perempuan adalah pakaian buat laki-laki dan laki-laki adalah pakaian buat perempuan. Betul. Ini makna pakaian, Bu. Apa yang ibu pakai semuanya, Bu? Apa yang kita kenakan? Ini ada dua pembelajaran terpenting. Pasang kupingnya. Apa itu dan pelajaran pakaian yang kita kenakan? Satu, pakaian fungsinya adalah menjadi sebuah kebanggaan. Betul. Sebuah kepantesan, rasa percaya diri. Maka jadilah sang suami, maka jadilah sang istri yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih. Ada si Neng jadi istri saya, alhamdulillah. Abang jadi suami saya, bersyukur senang kepada Allah, berterima kasih sama suaminya, alhamdulillah. Saling tahu diri, berterima kasih, saling tahu diri, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, makna orang berpakaian adalah nutupin aurat. Betul. Maka sejatinya jadilah rumah tangga antara istri dan suami, antara suami dan istri yang pandai-pandai menutupi kekurangan di antara satu dengan yang lainnya. Betul. Suami kurang, sempurnakan kita sebagai istri. Istri kurang, sempurnakan olehku sebagai sang suami. Kalau sudah saling ngerti, nanti timbulnya enak, alhamdulillah. Kalau tidak saling ngerti, memperkeruh suasana, bukan enak yang dilihat. Betul. Jadi bahan omongan di lingkungan setempat, jadi bahan omongan di lingkungan sekitar. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Maka jadilah rumah tangga seperti pakaian yang kita kenakan, alhamdulillah. Mau berpengaruh lunas atau tidak, itu mau urusan belakangan. Yang penting semangat ngajinya masih ada, alhamdulillah. Tadi tuh yang marawis tuh, ini ngomong seragam udah lunas sudah, alhamdulillah. Tapi saya dapat cerita yang tadi di belakang. Apa? Bung beranteng gadang, itu seragam kerudung mulai pada. Nah itu yang ngomongnya. Alhamdulillah. Pak Samad pergi ke pasar Keranggan. Pak Samad pergi ke pasar Keranggan. Dia beli ikan gabus matinya celentang. Ibu-ibu ustazah memang pada cantik, seragamnya bagus, cuma saya yang boleh pada udah lunas. Alhamdulillah. Sallu ala Muhammad. Pas kurang lebih hampir 25 menit yang Al-Fakir sampaikan. Berhubung waktu sudah asar, saya juga harus balik. Ada istri saya itu Umi, jadi mohon maaf. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan Bang Aris beserta calon istri, insya Allah beliau ijab kabulnya, akad nikahnya insya Allah hari Minggu. Besok acara di sini, mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan ridho serta berkahnya. Mudah-mudahan besok nggak hujan, tamu yang mendoakan makin banyak, makin berkah. Bang Aris nanti ijab kabulnya hari Minggu tanggal 1. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kalau jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wa alaina ma'hum biridhaika. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ya karim. Irhamna ya adil ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal badlu fadla wa anta rabbuna rika wa nahnu lam tazal lizalika ahla. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bikramatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah. Ya dzal jalali ya Allah, ya dzal jalali ya Rahman, ya dzal jalali ya Rahim. Allahumma matarna bifadlillahi wa birahmatih. Allahumma matarna bifadlillahi wa birahmatih. Allahumma matarna bifadlillahi wa birahmatih. Allahumma rabbina biqada'ik wa barik lana fima qaddara hatta la uhibba ta'jila ma akharta. Ilahana anta maqsudana
warzuqna qulubana atina ma'rifataka wa ma'rifataka Allahu latifun bi ibadi yarzuqu man yasha yarzuqu man yasha yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil kurang dan lebihnya mohon maaf. Jumpa lagi di radio dan gelombang yang sama. Jadi kalau masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.